Para pendengar sejarah bertemu kembali dengan Sejarik Sejarah. Kali ini kita akan membahas sejarah tentang Kerajaan Kutai, yang merupakan suatu kerajaan Hindu tertua. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad 4 Masehi atau 400 Masehi. Selain itu, kerajaan ini memiliki hubungan perdagangan dengan India, sehingga penyebaran agama Hindu pun terjadi melalui jalur perdagangan. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi saat setelah ditemukannya sebuah prasasti, yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dengan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Gudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Gudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Asmawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut bahwa kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu dengan pengaruh budaya India begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun setelah peninggalan Raja Gudungga, Kutai dipimpin oleh Asmawarman. Pemerintahan Asmawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya, Mulawarman. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas, yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti Yupa saja. Banyak aspek yang mendorong kerajaan tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada prosesi adat tertentu, namun sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar pengaruhnya dalam memimpin suatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa, bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Secara jelas isi prasasti Yupa tersebut adalah Sang Maharaja Gudungga yang amat mulia mempunyai putra yang masyhur bernama Sang Asmawarman. Ia seperti Sang Ansuman dengan menumbuhkan keluarga yang sangat mulia. Sang Asmawarman memiliki putra 3, seperti api yang suci berjumlah 3. Yang terkemuka dari ketiga putra itu ialah Mulawarman, raja yang baik,
kuat, dan bijaksana, Sang Mulawarman telah melakukan kenduri dengan emas yang amat banyak. Karena kenduri itulah Tugu Batu ini didirikan oleh para Brahmana. Dari sinilah kita dapat mengetahui kekuatan politik dari Raja Mulawarman. Begitu kuatnya hingga rakyat dan para golongan Brahmana pun mendirikan tugu sebagai bukti bahwa dirinya sangat berkuasa pada masa itu. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama. Sedangkan yang lainnya lebih banyak berternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, Kerajaan Kutai juga menerapkan sistem penarikan hadiah yang harus diberikan kepada raja bagi pedagang luar yang ingin berdagang di daerah Kutai. Pemberian hadiah biasanya berupa barang yang mahal atau upeti yang dianggap sebagai pajak. Oleh sebab itu, Kutai mendapatkan banyak pemasukan dari berbagai sumber. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu. Jika dilihat dari asal-usulnya, tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Kemudian terdapat menhir dan batu berundak. Selain itu, dalam prasasti Yupa menyebutkan tempat pemujaan yang suci bernama Waprakeswara atau tempat pemujaan Dewa Siwa. Oleh sebab itu diyakini bahwa raja sebagai penganut agama Hindu Siwa bercampur dengan golongan Brahmana. Sedangkan rakyatnya dibebaskan untuk menganut agama Hindu dalam aliran lainnya. Masa kejayaan tersebut tak berlangsung lama. Setelah Raja Mulawarman wafat, Kutai banyak mengalami pergantian pemimpin. Hingga akhirnya kerajaan ini runtuh. Pada masa kepemimpinan Raja Dharmasetia, telah dikabarkan bahwa Raja Dharmasetia tewas dibunuh oleh penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Panji Mandapa, pada abad ke-13 Masehi. Perlu diketahui bahwa kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai yang dipimpin oleh Mulawarman. Kerajaan Kutai Kartanegara terletak di Tanjung Kute. Kemudian kerajaan inilah yang disebut dalam kitab Negara Kertagama pada tahun 1365. Selanjutnya dalam perkembangannya, kerajaan Kutai Kartanegara menjadi kerajaan Islam yang disebut dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Inilah awal mula keruntuhan Kutai Mulawarman yang disebut juga dengan Kutai Martadipura. Selanjutnya kekuasaan diambil alih oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan kerajaan Kutai yang terpenting dan tersohor adalah 7 buah prasasti Yupa yang bertuliskan dengan huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta. Prasasti ini banyak memberikan cerita tentang sejarah dari keluarga kerajaan Kutai. Yupa sendiri merupakan tugu batu dengan tinggi sekitar 1 meter yang tertanam di atas tanah, mirip dengan tiang yang berukuran besar. Pada bagian bawah permukaan terukir tulisan Prasasti Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Hal ini dipercaya bahwa maksud orang terdahulu menulis kalimat tersebut adalah untuk memperkenalkan kerajaannya. Selain itu, Yupa sendiri memiliki fungsi sebagai prasasti, tiang pengikat hewan, serta lambang kebesaran raja. Adapun isi dari 7 Yupa yang telah diterjemahkan oleh para ahli adalah sebagai berikut. Pertama, berisi tentang silsilah raja yang pernah memerintah dan memiliki kekuasaan di Kutai. Kedua, letak strategis kerajaan Kutai yang berada pada hilir Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Ketiga, tersebarnya agama Hindu pada pemerintahan Raja Asmawarman. Keempat, Asmawarman dikatakan sebagai pendiri kerajaan dengan gelarnya Wangsakerta. Kelima, wilayah kerajaan tertulis meliputi keseluruhan wilayah Kalimantan Timur.
Keenam, menceritakan kondisi kehidupan di Kutai yang aman dan sejahtera. Ketujuh, menceritakan kebaikan serta kekuasaan Raja Mularoman yang telah memberikan sumbangan berupa 20 ekor sapi pada para Brahmana. Demikian penjelasan mengenai kerajaan Kutai, mulai dari awal berdiri, siapa pendirinya, masa kejayaan, dan apa penyebab runtuhnya kerajaan ini, sampai peninggalan yang ada. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.